Mereka dulu kan ngejek Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana ada azab, mana ada azab. Mana siksa? Suruh datangkan siksa sekarang. Ajil lana qitana qabla yaumil hisab. Ya Rabb kami, azab kami jangan tunda-tunda hari kiamat, masih kelamaan, sekarang aja azab kami. Jadi mereka dulu sombong. Ya. Kata mereka, Rabbana ajil lana qitana qabla yaumil hisab. Ya Rabb kami, jangan, itu Muhammad bilang katanya nanti hari kiamat diadab. Ya Rabb, ya Allah, enggak usah hari kiamat, sekarang aja ya Allah kalau memang itu benar kata Muhammad. Jadi mereka ngejek, apa itu neraka? Jibril Radio 24 jam nonstop dengerin kajian tanpa ribet. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita dari surat Az-Zumar sampai pada ayat 46. Allah berfirman, "Qulillahumma fatiras samawati wal ard." Katakanlah, yaitu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakanlah, Allahumma fatiras samawati wal ard. Wahai Allah pencipta langit dan bumi. Alimul ghaibi wasyahadah, yang mengetahui hal yang gaib dan yang nyata. Anta tahkum baina ibadika fima kanu fi ikhtalifun. Engkaulah yang memutuskan di antara hamba-hambamu tentang apa yang selalu mereka memperselisihkannya. Ayat ini kalau kita perhatikan sebagaimana disyaratkan oleh Tahir bin Asyur, datang setelah Allah menjelaskan tentang ngeyelnya orang-orang musyrikin. Setelah diberikan hujah dengan berbagai macam hujah, mereka tetap ngeyel. Ketika mereka tetap ngeyel, maka Allah perintahkan kepada Nabi untuk mengucapkan kalimat ini. Qul, yaitu katakanlah Muhammad. Istilahnya, ya sudah kalau kalian ngeyel, ya udah kita lihat nanti di akhirat. Gampangnya demikian. Udah enggak dikasih tahu, enggak mau dengar, disampaikan hujah, dibantah syubhat-syubhat. Tidak mau dengar, ya sudah kalau begitu kita nantikan hasilnya di akhirat. Bahwasanya kalian yang salah dan kami yang benar. Dan ini sama seperti yang Allah sebutkan misalnya di surat Al-Qasas. Ya. Ketika Allah menyuruh Nabi membantah hujah dari kaum musyrikin, yang mereka menolak adanya hari kiamat dan mereka merasa mereka di atas kebenaran, maka pada ayat ke-78 Allah berfirman, ya, Inna rabbaka yaqdi bainahum bihukmih. Sungguhnya Allah yang akan memutuskan dengan di antara mereka dengan hukumnya, itu pada hari kiamat kala. Sudah. Sama seperti dalam ayat ini, yaitu setelah Allah menjelaskan tentang batilnya kaum musyrikin dan mereka tetap ngayal, ya sudah kalau gitu. Qulillahumma, sampaikanlah kepada mereka, Allahumma fatiras samawati wal ard. Ya Allah, pencipta langit dan bumi. Alimul ghaibi wasyahadah, yang mengetahui yang gaib maupun yang nampak. Anta tahkum baina ibadika fi ma kanu fi ikhtalifun. Sungguhnya engkaulah yang memutuskan di antara hamba-hambamu apa yang mereka perselisihkan. Jadi serahkan aja kepada Allah. Dan ini juga kata Tahir bin Asyur, dalil bahwasanya Nabi SAW telah menyampaikan hujah dengan semaksimal mungkin, dengan optimal. Karena tidak mungkin Nabi langsung bilang, ya sudah serahkan sama Allah. Enggak, Nabi bukan begitu metodenya. Nabi akan SAW menjelaskan dengan detail, dengan gamblang, dengan berdiskusi. Setelah mereka ngeyel, baru terakhir ngomong seperti ini. Baru terakhir ngomong seperti ini. Ya. Dan setelah menyampaikan demikian, ya sudah kita serahkan kepada Allah. Tapi ingat, bahwasanya aku di atas kebenaran, kalian di atas kebatilan. Orang-orang musyrik akan tersiksa. Maka setelah itu baru kemudian disebutkan ayat-ayat tentang bagaimana nasib mereka kalau mereka tetap ngeyel, tidak beriman, bahwasanya mereka akan menderita pada hari kiamat kelak. Ya. Maka ketika Nabi menyampaikan atau Allah menyuruh Nabi menyampaikan ayat ini, ya, bukan maksudnya seperti dipahami oleh orang liberal, seperti saya sudah sampaikan di awal tafsir surat Az-Zumar. Mereka mengatakan bahwasanya kebenaran adalah relatif, tidak ada yang mengetahui tentang hakikat kebenaran, yang tahu hanya Allah. Karena Allah mengatakan inna rabbaka yafsilu bainahum yaumal qiyamah, ya, Allah yang akan memutuskan misalnya, ya, inna rabbaka yaqdi bainahum bihukmi, sungguhnya Allah yang akan menghukum dengan hukumnya pada hari kiamat. Sekarang kita enggak tahu mana yang benar mana yang salah, ya.
Ya sudah, kebenaran masing-masing punya titik, punya kebenaran. Maka kau jangan menyalah-nyalahkan. Mereka berdalil dengan ayat seperti ini. Ya. Sebenarnya dalam ayat ini ya, antahkamu baina ibadika, engkau yang menghukum di antara hamba-hambamu. Ini salah paham dari orang liberal. Ya, karena kebenaran itu tidak relatif tapi absolut. Tapi maksud dari ayat ini, ya, kalaupun seperti yang mereka pahami maka maknanya yang tahu kebenaran adalah Allah. Ya. Yang tahu kebenaran Allah, tapi Allah akan tentukan mana yang benar, mana yang salah. Bukan kebenaran semuanya benar. Kalaupun mereka memahami ayat ini bahwasanya kebenaran akan terungkap pada hari kiamat, berarti akan ada yang benar, ada yang salah. Meskipun sekarang kita tidak tahu, yang tahunya kapan hari kiamat. Tapi tetap ada yang benar, ada yang salah. Bukan semuanya benar. Seperti pemahaman sofisme, ya, relativisme. Orang liberal mengatakan semua agama benar tergantung kacamata yang memandangnya. Kau bilang mereka salah karena kau pakai kacamata mereka. Karena kau pakai kacamatamu, kalau kau pakai kacamata mereka, mereka juga benar. Maka jangan saling menyalahkan. Di akhirat sana surga banyak, bukan surga jangan di monopoli sama orang Islam aja. Ada surga Islam, ada surga Yahudi, surga Nasrani, surga Hindu, surga Konghucu, surga Taoisme, surga ateis mungkin juga ada. Ini ngawur. Jadi mereka ngawur dalam banyak hal. Pertama, kengawuran mereka. Ayat ini sebagai, kalaupun sesuai dengan mereka pahami, bukan menunjukkan tidak ada yang benar, tetapi ada yang benar, tapi Allah akan kabarkan nanti pada hari kiamat. Apalagi kita tahu ayat ini adalah ayat, maksudnya ya sudahlah, maksudnya ya Nabi kalau mereka ngeyel sampaikan kepada mereka. Tapi kalian yang salah, yang salah. Buktinya seperti dalam surat Az-Zumar. Setelah Allah berfirman, walau anna lilladzina dzalamu ma fil ardi. Kalau seandainya orang musyrikin menebus diri mereka pada hari kiamat dengan seluruh isi dunia, Allah tidak akan menerima. Berarti maksudnya kalian akan salah, yang benar adalah kami. Tapi kalau kalian ngeyel sekarang tidak mau terima, nanti hari kiamat kalian pasti terima. Bahwasanya kalian yang salah, kami yang benar. Sama seperti dalam ayat surat An-Naml, Allah mengatakan, inna rabbaka yaqdi bainahum bihukmi. Allah yang akan memutuskan dengan hukumnya. Tapi setelah itu Allah berfirman, ya, wa innaka la tusmi'ul mauta. Kau tidak bisa beri petunjuk kepada orang mati. Mereka sudah mati ya Rasulullah. Kau ngomong apapun enggak bakalan dengar. Maksudnya kalian salah. Ya. Jadi susah orang liberal kalau nafsi dengan hermeneutika asal sesuai dengan kemauannya, ngawur, secara bahasa juga ngawur, tidak melihat konteks sebelum dan sudahnya, jadi ngawur. Jadi intinya ayat ini menunjukkan Rasulullah sudah berdakwah dengan semaksimal mungkin. Tapi mereka ngeyel, ya sudah, nanti lihat di hari kiamat. Kami yang benar, kalian yang salah. Ini disebut oleh Syekh Sa'di juga dalam tafsirnya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Hadzani ikhtasamu fi rabbihim. Falladzina kafaru qutti'at lahum thiyabun min nar." Ya. Yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim, yusharu bihi ma fi butunihim wal julud wa lahum maqami'un min hadid. Kata Allah, inilah dua kelompok yang sedang bertikai tentang Rabb mereka. Itu mereka bertikai, satu bilang begini, satu bilang begini. Satu musyrik, satu muwahhid. Mereka sedang bertikai, tapi bagaimana keputusannya pada hari kiamat? Falladzina kafaru qutti'at lahum thiyabun min nar. Adapun orang kafir yang merasa di atas kebenaran, maka akan dibuat baju buat mereka dari api. Allah akan bikin baju mereka dari api, entah bagaimana bentuk model bajunya, fashion model apa wallahu alam. Tapi akan dibuat dari apa? Api, bukan dari kain. Falladzina kafaru qutti'at lahum thiyabun min nar. Yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim. Setelah itu kepala mereka akan dituangkan dengan air yang sangat panas. Mereka akan minum air tersebut. Yusharu bihi ma fi butunihim. Yang air panas tersebut akan mencabik-cabik usus mereka. Dan juga akan mencabik-cabik kulit mereka. Walahum maqami'un min hadid. Dan mereka akan dipukul juga pakai palu-palu dari besi pada hari kiamat kelak. Maksudnya terjadi perselisihan tentang Rabb. Sebagaimana kita sekarang. Kita berselisih tentang Tuhan. Dengan Yahudi berselisih tentang Tuhan, tentang Allah. Dengan orang Hindu kita berselisih tentang pencipta. Dengan orang Nasara kita berselisih tentang Tuhan. Allah punya anak atau tidak. Berselisih atau tidak? Berselisih. Tapi keputusannya ada pada hari kiamat kelak. Kalau kalian ngayal, ada keputusannya pada hari kiamat. Dan keputusannya kita yang benar, mereka yang salah. Karena kita menyuruh kepada tauhid, mereka menyuruh kepada kesyirikan. Tapi kita sekarang jelaskan tentang ayat ini. Ini maksudnya, kenapa ayat ini didatangkan adalah untuk sebagian ulama mengatakan tasliyah, untuk menghibur Nabi. Ya Rasulullah, mereka ngeyel, biarin aja lah.
Innaka la tusmi'ul mauta dalam surat An-Naml. Maka kau tidak bisa beri petunjuk kepada orang sudah mati. Udah mati mau diapain? Hati sudah mati. Ya sudah, tunggu aja nanti hari kiamat. Jadi ya Allah menyampaikan sudah, kau sudah maksimal, sudah optimal, sudah cukup. Sampaikan kepada mereka seperti itu, ya. Ya. Baik, adapun makna ayat ini, Allahumma fatiras samawati wal ard. Fatir maksudnya adalah pencipta langit dan bumi. Fatir samawati wal ard, pencipta langit dan bumi. Pencipta yaitu yang mencipta tanpa ada yang mencontohkan sebelumnya. Jadi Allah inovasi. Kalau bahasa kita apa? Inovasi. Allah berinovasi dalam menciptakan langit dan bumi. Tidak ada yang mencontohkan kepada Allah sebelumnya. Allah yang bikin bumi dan langit dengan inovasinya yang akhirnya jadi seperti ini. Kemudian alimal ghaibi wasyahada, yang kita mengetahui yang gaib maupun yang tidak, yang gaib maupun yang nampak. Fisir wal alan, yang tersembunyi maupun yang terlihat. Ya, karena semua adalah ciptaan Allah. Selain Allah adalah makhluk. Langit dan bumi, semua yang berada dalamnya, ya, malaikat, jin, manusia, hewan-hewan, tumbuhan, makhluk apapun, ya. Semuanya Allah tahu. Kenapa? Karena Dia yang menciptakan. Ya, ala ya'lamu man khalaq. Bukankah yang menciptakan tahu tentang yang Dia ciptakan? Tentunya iya. Bahkan sebelum Allah ciptakan, Allah sudah merencanakan dan Allah sudah tahu apa yang terjadi semuanya. Jadi konsekuensi dari Allah pencipta langit dan bumi beserta isinya berarti Allah mengetahui yang gaib maupun yang nampak. Beda dengan kita hanya tahu apa yang kita lihat. Banyak gaib yang tidak kita ketahui. Ini doa Nabi SAW yang dibuka dengan pujian terhadap Allah Subhanahu Wa Taala tentang sifat rububiyahnya dan sifat asma sifatnya, tentang tauhid rububiyah dengan tauhid asma sifat. Anta tahkum baina ibadika, engkaulah yang menjadi hakim di antara hamba-hambamu. Di sini Allah tidak berkata, Rasulullah tidak mengatakan antahkum baina bainana, engkau adalah hakim antara kami. Antara kami itu antara kami dan orang musyrikin, ya. Tapi dirubah dengan kata baina ibadika, di antara hamba-hambamu. Kenapa? Karena memang benar Allah adalah hakim antara Nabi dan Abu Jahal CS, tetapi bukan cuma antara Nabi dan Abu Jahal CS. Semua permasalahan di alam semesta Allah akan menjadi hakim, karena Allah akan menyidang seluruh manusia pada hari kiamat. Siapapun kita di dunia punya permasalahan. Kita masuk dalam persidangan dunia, kita menang atau kita kalah, nanti akan sidang ulang. Nanti akan ada sidang ulang. Sekarang banyak persidangan, ada yang dimenangkan, ada yang dikalahkan. Masing-masing tidak puas. Yang dikalahkan merasa tidak puas, yang dimenangkan juga mungkin puas, ya. Atau mungkin kurang, tambahin lagi. Banyak hal persidangan ini tidak, tergantung koneksi yang kuat, tergantung pintar ngomong atau tidak, tergantung sogoknya kuat, ya. Semuanya bisa sogok. Hakim bisa disogok enggak? Bisa. Pengacara bisa disogok? Bisa. Sipir penjara bisa disogok enggak? Mungkin dia di penjara dia ketawa-ketawa. Ya, nah, penjara dia pulang dia keluar lagi dari penjara. Semuanya bisa disogok. Sekarang zaman sogok. Semua bisa disogok. Banyak keputusan yang tidak puas. Ketika terjadi pengadilan di dunia belum selesai. Allah akan menyidang ulang seluruh permasalahan yang pernah terjadi di dunia ini. Kita dengan siapapun. Jangankan kita, hewan pun akan disidang. Makanya ketika dalam hadis Abu Dzar, Rasulullah SAW melihat ada dua kambing saling bertanduk, kata Nabi kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar, ya, tahukah engkau limada tantatihan? Ya, atadri limada tantatihan? Kenapa dua kambing ini saling bertanduk? Kata Abu Dzar, la adri. Saya tidak tahu ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, walakinna Allah yadri. Tapi Allah tahu kenapa mereka ceritanya kok bisa saling bertanduk. Dua kambing saling bertanduk. Apakah rebutan makanan? Ataukah rebutan akhwat? Atau rebutan apa? Kayak kekuasaan? Kambing juga ada masalah. Kambing ada masalah enggak? Ada. Atau ingin menunjukkan kekuatannya. Itu kambing tanduknya kecil. Kita ingin tunjukkan. Atau iseng-iseng. Banyak. Orang ganggu orang itu banyak sebabnya. Kata Abu Dzar, saya enggak tahu. Memang sebabnya saya enggak tahu kenapa kambing ini satu nanduk yang lain. Kata Nabi, walakinallaha yadri. Tapi Allah tahu. Wa sayaqdi bainahuma, dan Allah akan menyidang mereka berdua. Subhanallah. Kalau kambing hanya disidang, apalagi kita. Jadi kita banyak di dunia banyak masalah. Masalah terkadang di sidang
pun akan diulangi sidangnya. Kalau belum disidang apalagi kita ribut sama orang, akan ada persidangan. Tidak perlu ada jaksa penuntut umum, enggak perlu. Tidak ada lawyer layar, enggak ada. Yang ada cuma siapa? Allah yang menghukum, tidak bisa belok kanan belok kiri. Semua bukti telah tertulis. Catatan amal tertulis, malaikat tidak ada yang salah dalam menulis. Makanya di sini Nabi tidak berkata atau dalam Al-Quran tidak disebutkan anta tahkumu bainana. Engkau adalah hakim di antara kami antara kami dengan Abu Jahal. Enggak, karena Allah hakim pada semuanya, bukan permasalahan Nabi dengan Abu Jahal saja, tapi seluruh manusia akan dihakim oleh Allah. Makanya Allah mengatakan anta tahkumu baina ibadika. Engkaulah yang akan menghakimi di antara perselisihan hamba-hambamu seluruhnya. Fima kanu fi ikhtalifun, pada perkara yang mereka perselisihkan. Dan ternyata lafal seperti ini adalah salah satu doa yang Rasulullah ucapkan ketika bangun malam. Ya. Aisyah ditanya, karena Aisyah yang tahu bagaimana salat malam Nabi, para sahabat tidak tahu kalau di rumah seperti apa. Aisyah radhiyallahu anha ditanya, bi ayyi syai'in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaftatihu salatahu idza qama minal lail. Rasulullah sallallahu kalau bangun malam, apa doa istiftahnya? Dia buka dengan doa apa? Maka Aisyah berkata, kana idza qama minal lail iftataha salatahu. Kalau dia bangun malam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia buka salatnya dengan berdoa, Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard, alimal ghaibi wasy-syahadah. Anta tahkum baina ibadika fima kanu fi yakhtalifun. Ihdini lima ikhtalifa fihi minal haqqi bi'idnik. Innaka tahdi man tasya' ila siratal mustaqim. Ini doa Nabi ketika salat malam. Doa istiftahnya ini awal-awal salat malam, yaitu saya ulangi. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Ya Allah, Rabbnya Jibril, Mikail dan Israfil. Fatiras samawati wal ard. Engkaulah yang menciptakan, yang berinovasi dalam menciptakan langit dan apa? Dan bumi. Tidak ada yang mencontohkan engkau dalam menciptakan. Engkau menciptakan dengan inovasimu. Fatiras samawati wal ard. Alimul ghaibi wasyahadah. Dan engkau mengetahui yang gaib maupun yang nampak. Karena engkau pencipta semuanya. Jin, malaikat, semuanya yang menciptakan siapa? Allah. Karena kau yang ciptakan, kau tahu semuanya. Alimul ghaibi wasyahadah. Anta tahkum baina ibadika fima kanu fi yakhtalifun. Engkau lah yang menghukum di antara hamba-hambamu yang mereka sedang berselisih. Baru datang permintaan. Ihdini lima ikhtulifa fihi minal haqqi bi'idnik. Tunjukkanlah aku terhadap apa yang mereka perselisihkan. Minal haqqi, yang benar yang mana? Bi'idnik, dengan izinmu. Innaka tahdi man tasya' ila siratal mustaqim. Sungguhnya engkau beri petunjuk kepada siapa yang kau kehendaki. Ini antara doa. Rasulullah bertawasul dengan sifat-sifat Allah, yaitu Allah pencipta langit dan bumi, yaitu namanya rububiyah. Allah yang tahu yang nampak maupun yang tidak nampak, yang gaib maupun yang nampak, yaitu sifat asma wa sifat. Ya. Engkau yang menghukum juga rububiyah. Baru setelah itu minta kepada Allah, ihdini, berilah petunjuk kepadaku. Setelah itu tutup lagi dengan pujian terhadap Allah. Innaka tahdi man tasya' ila siratal mustaqim. Sungguhnya engkau beri petunjuk kepada siapa yang engkau kehendaki kepada jalan yang lurus. Dan itulah doa yang paling indah, itu doa dibuka dengan pujian kepada Allah. Terus meminta dan ditutup juga dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian juga lafal ini Fatiras samawati wal ard, ini juga ternyata salah satu dari zikir pagi petang. Iya enggak? Allahumma fatiras samawati wal ard, alimal ghaibi wasyahadah, rabb kulli syai'in wa malika. Ya, dan seterusnya. Oleh karenanya ini Fatiras samawati wal ard, alimal ghaibi wasyahadah ini adalah salah satu pujian kepada Allah yang Rasulullah ucapkan dalam salat malam dan juga dalam zikir pagi petang. Ya Allahumma fatir as-samawati wal ardi wa rabb kulli syai'in malika. Dan seterusnya. Baik, kita lanjutkan ayat berikutnya. Ini ternyata hadis Abu Bakar ya. Abu Bakar berkata, "Ya Rasulullah, alimni ma aqulu idza asbahtu wa idza amsait." Ya Rasulullah, ajarkanlah apa yang aku ucapkan ketika pagi hari dan ketika petang hari. Itu zikir pagi petang. Dan ini di antara
berkahnya doa-doa Nabi, maksudnya para sahabat tidak ngarang doa sendiri, mereka tanya. Mereka sering tanya, Rasulullah doanya apa? Rasulullah doanya. Padahal mereka bisa bahasa Arab enggak? Kalau kita ngarang doa susah. Kalau mereka jago bahasa Arab. Tapi mereka selalu nanya, ya Rasul doanya apa? Doanya apa? Jadi mereka ingin Nabi yang ngajarin. Nah, sekarang malah orang bikin doa sendiri, doanya Nabi mereka buang. Itu masalahnya. Abu Bakar tanya, ya Rasulullah doa apa yang engkau ucapkan? Maka Rasulullah berkata, Kul, katakan, Allahumma fatiras samawati wal ard, alimul ghaib wa syahada, la ilaha illa anta, rabba kulli syai'in malika, a'udzubika min syarri nafsi, wa syarri syaitani wa syirkih, anaktarifa ala nafsi su'an, aw aktarifa nafsi su'an, aw jarrah ila muslim. Ini maksudnya, ini doa zikir pagi petang yang sering kita baca, pagi maupun petang. Jangan lupa, ya. Rabba kulli syai'in malika, asyhadu an la ilaha illa anta, a'udzubika min syarri nafsi. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari buruknya jiwaku. Ya. Wa syarri syaitani wa syirkih, dan berlindung dari buruknya syaitan dan pasukannya, syirki itu anak buahnya. Wa an aqtarifa ila nafsi su'an, atau aku membuat keburukan pada diriku, aw ajurrah ilal muslim, atau aku buat keburukan pada orang lain. Jadi di pagi hari dan malam hari, sore hari kita berlindung dari keburukan jiwa, yaitu kejahatan internal, faktor internal. Kemudian keburukan syaitan dan anak buahnya, faktor eksternal. Dan jangan sampai saya bermaksiat, apalagi njurumusin orang, zalimi diri sendiri maupun zalimi orang lain. Maka ini doa jangan kita lupakan di pagi hari maupun di petang hari, doa yang Nabi ajarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Tapi kita lanjutkan ayat berikutnya. Allah berfirman, Walau anna lilladzina zalamu ma fil ardi jami'a wa mithlahu ma'ahu laftadaw bihi min su'il adzabi yaumal qiyamah. Wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Dan sekiranya orang-orang yang zalim, itu orang musyrikin, mempunyai ma fil ardi jami'an, mereka punya seluruh isi bumi mereka miliki. Wa mithlahu ma'ahu, bahkan 2 kali lipat, yaitu punya bumi yang lain. Sudah raja dunia, ada lagi dunia kedua. Laftadau bihi min su'il adzabi yaumal qiyamah. Tentu mereka akan keluarkan, mereka akan bayarkan sebagai tebusan agar mereka bisa selamat dari adab yang pedih pada hari kiamat kelak. Wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Dan jelaslah bagi mereka adab dari Allah yang belum pernah mereka perkirakan. Kemudian yang berikutnya ayat 48, wa badalahum sayyi'atu ma kasabu. Maka jelaslah bagi mereka akibat buruk dari apa yang telah mereka perbuat. Wa haqqa bihim ma kanu yastahzi'un, dan mereka diliputi oleh pembalasan yang mereka dulu selalu mengolok-olok balasan tersebut. Taib. Di sini penjelasan bahwasanya seperti sudah singgung tadi di awal, ya Rasulullah serahkanlah urusannya kepada Allah. Kalau mereka ngeyel biarin aja, tapi ingat hari kiamat apa yang akan mereka rasakan. Allah sebutkan bahwasanya orang-orang musyrikin tersebut, walau annalladzina zalamu ma fil ardi jami'an, kalau mereka punya isi dunia ini, bahkan 2 kali lipat, wa mithlahu ma'ahu, dan yang semisalnya, akan mereka tebus, mereka bayarkan untuk menebus supaya bisa selamat dari adab dunia pada hari kiamat kelak. Dan ini menjelaskan tentang dahsyatnya apa yang mereka rasakan pada hari kiamat kelak. Dari beberapa sisi. Sisi pertama, Allah jelaskan bahwasanya mereka ini, namanya orang suka harta enggak? Suka. Dan kalau orang punya harta pun kalau beliau kasih tebus, dia tidak ingin habis semuanya. Apalagi punya dunia dan seisinya. Ya. Bahkan tapi Allah mengatakan, namanya orang meskipun suka harta, apalagi kekayaannya double dunia ini dia punya semua. Ini kaya sekali, super kaya. Ada enggak orang menguasai dunia ini? Enggak ada. Enggak ada. Raja manapun sekarang raja macam-macam ya. Satu daerah rajanya sendiri, satu daerah rajanya sendiri, ada yang raja beneran, ada yang raja-rajaan. Seandainya seorang punya dunia semuanya, tentu dia tidak ingin hartanya habis. Tapi ini ada orang dia punya 2 dunia, yang penting dia selamat, dia rela menghabiskan seluruh hartanya. Yang penting dia bisa selamat. Berarti sisaan yang dia rasakan sangat pedih. Sampai dia ingin bangkrut, tidak ada masalah. Dari sangat super kaya jadi super miskin. Orang miskin mungkin masih punya sesuatu.
Ini dia meskipun seluruh yang dia miliki dia korbankan, ya. Yang penting dia bisa selamat, tidak apa-apa. Dan ini menunjukkan dahsyatnya siksaan yang dia rasakan. Ya. Ya, miskin tidak punya apa-apa masih lebih mending daripada merasakan siksaan yang sangat luar biasa. Yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yawma idzin bi bani wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihi allati tu'wih wa man fil ardi jami'an thumma yunji. Allah sebut dalam ayat yang lain bagaimana orang mujrim, orang musyrik ketika diazab maka hilang akal sehatnya sampai yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yaumi idzin bi bani. Dia berangan-angan seandainya dia punya anak seluruhnya dia tebus biar mereka masuk neraka yang penting dia selamat. Istrinya masuk neraka yang penting dia selamat. Bahkan kabilahnya semua masuk neraka yang penting dia selamat. Satu dunia semua masuk neraka yang penting dia selamat. Saking dahsyatnya. Dia yang satu dunia semua masuk neraka, yang penting saya selamat enggak ada masalah. Yang penting saya selamat. Lebih dahsyat daripada ini. Kalau ini mengorbankan apa yang dia miliki harta. Namanya orang pasti mencintai hartanya, tapi karena penyakit karena siksaan sangat dahsyat, apalagi abadi, seluruh harta hilang enggak ada masalah, yang penting tidak disiksa. Bahkan cuma harta, mau anak, istri, kabilah, kakak, adik, semua satu dunia masuk neraka, yang penting saya selamat, gimana caranya. Menunjukkan siksaan tersebut sangat dahsyat. Su'il adab, ini termasuk dari idhafah sifah ilal mausuf, yaitu maknanya min al-adabi sayyi, dari azab yang sangat buruk, azab yang buruk. Kemudian Allah sebutkan setelah itu lagi, jadi Allah gambarkan tentang buruknya kondisi mereka dan mereka ingin kalau punya harta semuanya mereka akan apa? Korbankan. Yang kedua Allah jelaskan itu tidak akan terjadi. Karena tidak mungkin tidak ada fidyah ketika itu, tidak ada sogoan agar bisa selamat dari azab atau mengurangi azab, sama sekali tidak ada. Karena tidak ada yang mereka bisa sogokkan. Karena semua orang ketika dibangkitkan tanpa harta sama sekali. Kata Allah, kata Nabi, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati uratan, hufatan, gurlan, buhman. Manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat kelak dalam kondisi telanjang, tidak berpakaian, gurlan, belum disunat, hufatan, tidak memakai alas kaki, buhman, tidak ada harta yang dibawa. Terus apa yang membuat nebus? Tidak ada. Ini menggambarkan tentang suatu kemustahilan. Jadi kalaupun mereka punya harta tidak akan terima dan ternyata mereka tidak punya apa-apa untuk menebus. Kemudian yang kondisi ketiga yang atau sisi ketiga yang menjadikan mereka semakin mengerikan, Allah mengatakan wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Dan nampak pada mereka maka nampaklah terhadap mereka dari Allah apa yang tidak pernah mereka duga sebelumnya. Wah, ini ngeri nih, apa yang ngeri? Artinya Nabi mengatakan, Abu Jahal CS, nanti hari kiamat kau akan menemukan hal-hal yang di luar dugaanmu. Itu berupa siksaan-siksaan yang luar di dugaanmu. Tidak mereka duga ternyata siksaan sangat dahsyat. Cukup Allah mengatakan mereka akan menemukan yang tidak mereka duga. Itu pikiran kita macam-macam. Apa ya? Pokoknya ngeri. Enggak usah dijelasin. Pokoknya apa? Ngeri. Kemudian setelah itu Allah mengatakan, wa badalahum sayyi'atu ma kasabu. Ya. Dan jelaslah bagi mereka akibat buruk apa yang telah mereka kerjakan. Semua yang mereka kerjakan akan nampak pada hari tersebut. Dampaknya pasti ada. Tidak. Wa ma rabbuka bidzallami lil abid. Allah tidak menzalimi hamba-hambanya. Oleh karenanya wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Keburukan sekecil apapun akan ada dampaknya pada hari kiamat tersebut. Kebaikan sekecil apapun akan ada hasilnya pada hari kiamat kelak. Ya bunayya innaha in takum mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Kata Luqman kepada anaknya, wahai anakku, apapun yang kau kerjakan, kebaikan atau keburukan, meskipun sekecil biji sawi.
Fatakun fi sakhrah, kau sembunyikan dalam batu. Batu siapa yang lihat? Dalam mana ada batu dalam biji dalam batu. Tapi seandainya kau bisa menyembunyikan biji sawit tersebut dalam batu. Au fis samawati, atau kau lemparkan ke luar angkasa. Enggak ada yang bisa melihat saking jauhnya. Ya. Au fil ard, atau kau benamkan dalam bumi, ya'ti biha Allah, Allah akan datangkan. Allah akan hadirkan. Jadi yakinlah ikhwan, apapun yang kita kerjakan, kebaikan keburukan pasti ada balasannya. Satu pandangan baik kita lakukan ada balasnya, satu pandangan haram kita lakukan juga ada balasannya. Oleh karenanya di sini Allah mengatakan wa badalahum sayyi'atu ma kasabu, maka nampaklah jelaslah bagi mereka keburukan-keburukan akibat ma kasabu, akibat ulah perbuatan yang mereka lakukan. Ya, ma di sini adalah dhamir isim mausul, yaitu alladzi kasabu. Ya, yaitu akan nampak dampak dari apa yang mereka kerjakan. Kemudian kata Allah, wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Dan apa yang dulu mereka ejek-ejek akan meliputi mereka. Maksudnya azab neraka jahanam. Mereka dulu kan ngejek Nabi SAW. Mana ada azab, mana ada azab. Mana siksa. Suruh datangkan siksa sekarang. Ajil lana qitana qabla yaumil hisab. Ya Rabb kami, azab kami. Jangan tunda-tunda hari kiamat. Masih kelamaan. Sekarang aja azab kami. Jadi mereka dulu sombong. Ya. Kata mereka, Rabbana ajil lana qitana qabla yaumil hisab. Ya Rabb kami, jangan. Itu Muhammad bilang katanya nanti hari kiamat diadab. Ya Rabb, ya Allah, enggak usah hari kiamat. Sekarang aja ya Allah, kalau memang itu benar kata Muhammad. Jadi mereka ngejek, apa itu neraka? Apa kata Abu Jahal ngejek zakum? Inna syajarata zakum, ta'amul athim. Sungguhnya zakum makan bagi pendosa. Apa kata Abu Jahal tentang zakum? Mana zakum Muhammad? Zakum itu korma ajwa. Ini kita bagi-bagi. Kita kalau kita makan rame-rame kita makan zakum itu. Jadi ngejek zakum gitu. Jadi kita bagi-bagi kita makan. Kita berlezat-lezat makan zakum. Dan dia ternyata benar ya. Dia akan berlezat-lezat makan apa? Zakum. Ngeri. Lagi satu lagi katanya alaiha tis'ata asyar. Sungguhnya di neraka ada 19 pengawalnya atau penjaga neraka. Cuma 19 kata Abu Jahal. 10 saya sendiri, sisi 9 kalian bagi-bagi, aman. Saya lawan 10 sendirian. Mereka ngejek tentang apa? Neraka. Maka di sini Allah mengatakan wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Maka akan siksaan api neraka meliputi mereka yang dulu mereka ngejek tentang api neraka. Dzuqu ma kuntum taksibun ya. Dzuqu adzaban nari alladzi kuntum bihi tukadzibun dalam Al-Qur'an. Fadzuqu adzaban nari alladzi kuntum bihi tukadzibun. Ya, rasakanlah azab neraka yang dulu kalian dustakan. Yauma yud'auna ila nari jahannam da'a hadhihi an-naru allati kuntum biha tukadzibun. Mereka ditodong oleh malaikat dengan dorongan yang keras. Hadhihi an-naru allati kuntum biha tukadzibun. Neraka yang dulu kalian dustakan nih dan ejek-ejek. Baik, kita lanjutkan. Allah berfirman, "Fa idza masal insana dhurrun da'ana." Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat berikutnya 49. Fa idza massal insana dhurrun da'ana. Allah ceritakan tentang bagaimana manusia itu. Kalau mereka ditimpa dengan bahaya, dengan kemudaratan, mereka berdoa kepada kami. Dan ini sifat orang musyrikin. Mereka Abu Jahal, CS juga demikian. Abu Jahal, Abu Lahab, Walid bin Mughirah, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Umayyah bin Khalaf, Ubay bin Khalaf, Uqbah bin Abi Mu'aid, semua tokoh-tokoh Amr bin Wud, semua tokoh-tokoh musyrikin. Mereka kalau ditimpa kesulitan, mereka berdoa kepada Allah. Kata Allah, wa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin, falamma najam ilal barri idza hum yusyrikun. Kalau mereka sedang berlabuh di lautan, dihantam dengan ombak besar, mereka ikhlas berdoa kepada Allah. Tatkala mereka diselamatkan, mereka musyrik kembali. Makanya Syekh Abdul Wahab punya perkataan yang buat jengkel sebagian orang musyrik. Kata Syekh Abdul Wahab bahwasanya rahimahullah,
kondisi orang musyrikin zaman dahulu masih lebih mending daripada musyrikin zaman sekarang. Itu dari satu sisi. Orang musyrikin zaman dahulu, Abu Lahab, Abu Jahal, kalau mereka terdesak, mereka minta kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dulu kakeknya Nabi, Abdul Muttalib, ketika datang Abraha ingin menyerang Ka'bah, dia enggak minta kepada berhala-berhala. Dia mengatakan Allahumma wa ya Allah, langsung kepada Allah. Ya. Semua orang punya rumah yang dia jaga, famna rihalak, maka jagalah rumahmu. Ya. Sungguhnya orang-orang ahli salib mereka datang ingin menghancurkan rumah, maka hancurkanlah mereka. Dia berdoa kepada siapa? Kepada Allah. Dia tidak berdoa kepada Lata, Uzza, Manat, Hubal, enggak. Jadi musyrikin dalam kondisi terdesak mereka minta kepada Allah. Abu Jahal ketika perang Badar, dia berdoa kepada siapa? Kepada Allah. Allah abadikan dalam Al-Quran. Allah abadikan dalam Al-Quran. Ini ayat tentang orang musyrikin Arab lah. Ini yang kita baca surat Az-Zumar tentang musyrikin apa? Arab. Abu Jahal ketika perang Badar dia berkata, Allahumma ayyuna aqta'alu lirrahim wa atana bima lam na'rif fa ahin hal ghadat. Ya Allah, antara aku dengan Muhammad, siapa yang lebih memutuskan silaturahmi dan siapa yang mendatangkan ajaran baru yang kami tidak kenal, binasakanlah dia hari ini. Itu doanya siapa? Abu Jahal yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Anfal. Kata Allah Subhanahu wa taala, "In tastaftihu faqad ja'akumul fath." Kalau kalian minta keputusan dari Allah, maka sungguh telah datang keputusannya. Datang dalam hadis yang hasan di tafsir ayat ini. Abu Jahal juga berdoa. Rasulullah berdoa dalam doanya, ya, Allahumma in tuhlik hadhil isabah falan tu'bad. Ya Allah, anjis wa'dak. Kata Nabi, ya Allah, wujudkanlah janjimu ya Allah. Kalau kau binasakan kami, kau tidak akan diazab. Nabi sedang berdoa, Abu Jahal juga berdoa. Doanya kepada siapa Abu Jahal ketika itu? Bukan kepada Hubal, bukan kepada Lata, bukan kepada Uzza. Kepada siapa? Allah. Sebenarnya Abdul Muttalib ketika Abraham menyerang, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kata Allah, fa idza masal insana dhurrun da'ana. Kalau manusia itu maksudnya orang musyrikin. Kalau mereka timpa dengan kesulitan, mereka berdoa. Sampai firman Allah tadi, wa idza raqibu fil fulki Allah mukhlishan lahuddin. Kalau mereka ditimpa bencana ketika di lautan, mereka ikhlas berdoa kepada Allah. Sementara sebagian orang zaman sekarang dalam kondisi genting malah pergi, ya Abdul Qadir Jailani, ya Wali Fulan, ya Sunan, ya Habib Fulan, ya Habib Fulan, ya ini. Malah lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi ini, Syekhullah mengatakan orang dulu lebih baik daripada sekarang. Dari sisi ini. Orang jengkel. Emang kami Abu Jahal lebih baik daripada kami? Enggak, maksudnya dari sisi ini. Orang-orang dahulu kalau mereka terdesak mereka minta kepada Allah. Sebagian orang sekarang kalau terdesak malah minta kepada mayat. Di YouTube ada. Bagaimana? Ya Syekh Al-Arab, ya Bada Ahmad Badawi, ya Syekh Al-Arab. Orang Mesir, perempuan Mesir. Datang ke kuburan Ahmad Al-Badawi dan berkata, ya Fulan, hilangkanlah kesulitanku, sembuhkanlah anakku. Subhanallah. Seandainya itu diucapkan kepada Allah tentu lebih indah. Diucapkan kepada manusia yang tidak bisa apa-apa, yang tidak bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Makanya kadang-kadang orang-orang udah ini otak nggak jalan sebenarnya, orang sufi kadang-kadang otaknya nggak jalan. Seperti waktu musim corona. Kalau kalian pengen sembuh, gampang corona supaya selamat nih, tempel foto Kiai Fulan di rumah aman. Ini Kiai sudah mati. Padahal Kiai ini matinya jelas sekarang juga ada di YouTube. Dia dulu sakit, pergi berobat, terus mati. Dia aja nggak bisa menyembuhkan dirinya. Gue mau menolak corona gimana? Saya kadang-kadang nggak jalan. Makanya Imam Syafi'i mengatakan sufi kalau belajar pagi hari sebelum siang sudah otak udah nggak jalan. Sufi-sufi yang ngawur maksudnya, sufi-sufi ekstrem. Tapi di sini Allah menyebutkan fa idza massal insana dhurrun da'ana. Kalau manusia ditimpa mudarat mereka berdoa kepada kami. Tsumma idza khawwalnahu ni'matan minna qala innama utitu ala ilmin. Kemudian setelah kami berikan kepadanya kenikmatan, kemudian dia lupa diri, dia berkata, sungguhnya aku diberi nikmat itu karena kepintaranku. Dia lupa. Kata Allah, bal hiya fitnah. Justru itu fitnah. Ujian. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Akan tapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Qad qala alladziina min qablihim. Yang ucapkan seperti itu bukan cuma dia aja. Sudah orang-orang sebelumnya sudah bergenerasi-generasi banyak yang seperti itu. Kalau dapat nikmat bilang karena saya pintar. Fama agna anhum ma kanu yaksibun. Dan tidak akan berguna bagi mereka
apa yang sudah mereka usahakan. Baik. Di sini Allah menyebutkan manusia kalau diberi nikmat, thumma idza khawalnahu ni'matan minna. Kalau diberikan kenikmatan yang luar biasa, nikmatan minna. Qala, maka dia berkata, innama utituhu ala ilm. Aku diberikan karena aku punya ilmu. Di sini ada tafsir yang mengatakan karena saya pandai. Ada yang mengatakan karena memang Allah tahu saya berhak. Karena memang saya berhak. Dua tafsiran di kalangan para salaf. Ini seperti perkataan Qarun. Qarun berkata, innama utituhu ala ilmin indi. Aku ini bisa kaya karena saya punya ilmu indi yang saya miliki. Ada kalimat indi. Ada pun dalam ayat ini tidak ada kalimat indi. Indi itu maksudnya di sisiku. Dalam ayat ini, innama utituhu ala ilm. Aku dikasih kekayaan ini karena aku berilmu. Adapun Qarun, dia mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Ada tambahan indi. Saya itu kaya karena saya punya ilmu yang ada pada diriku. Karena ilmu Qarun spesifik, nggak ada yang banyak yang tahu. Adapun kalau keumuman orang, ilmu dagang-dagang semua orang tahu. Tapi Qarun dia pandai banget. Sehingga seakan-akan ilmu dia yang lain tidak punya. Cuma dia sendiri. Cuma dia semakin sombong lagi daripada keumuman orang. Maka dia tambah, innama utituhu ala ilmin indi. Saya jago kaya ini karena ada ilmu yang ada pada diriku. Karena ilmu ini tidak ada yang tahu. Beda kalau yang keumuman, ilmu dagang, semua orang juga bisa berdagang. Semua orang memancing, bisa mancing. Semua orang bisa jadi dokter juga bisa, banyak. Qala innama utituhu ala ilmin. Saya ini kaya karena saya dapat nikmat karena saya punya ilmu. Ini penafsiran pertama. Penafsiran kedua, innama utitu ala ilmin, saya ini punya diberi kenikmatan karena ala ilmin, itu ala ilmin minallah, karena Allah tahu bahwasanya memang saya berhak dapat kekayaan ini. Dan ini semua menafikan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seakan-akan memang saya berhak dapatkan nikmat tersebut, padahal kita tidak punya hak sama sekali. Ya, apa sih yang mau kita andalkan sehingga kita bilang Allah harus kasih saya rezeki? Tidak ada. Semua karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita merasa saya berhasil karena ilmu saya? Ini sudah tidak bersih. Namanya ujub. Namanya apa? Ujub. Kapan kita bilang memang saya berhak karena Allah tahu siapa saya? Sama saja. Kamu siapa emang? Tukang maksiat. Terus mau bilang memang saya spesial makanya Allah kasih saya daripada yang lain. Itu sama. Berarti kita mengatakan seakan-akan saya berhak dapat rezeki karena Allah tahu saya memang berhak. Yang lain tidak. Ini sama. Ini semua menafikan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang benar, sebagaimana perkataan Sulaiman alaihissalam, hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia dari Rabbku. Selesai. Ini bukan dari aku, tapi murni karunia dari Allah. Liya beluani aashkuru am akfur, untuk mengujiku. Saya bersyukur atau saya kufur. Makanya Allah bantah sini. Kata Allah, bal hiya fitnah. Rizki itu kedudukan, kekayaan, jabatan, ketenaran, popularitas. Semua nikmat-nikmat dunia adalah fitnah, ujian. Untuk menguji bersyukur atau kufur. Walakinna aktsarahum la ya'lamun, akan tapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Banyaknya manusia ketika diberi rezeki, mereka tidak mikir ini adalah ujian. Mereka bilang ya memang saya jago atau memang saya berhak pantas. Mereka tidak bilang ini ujian depan saya. Sedikit orang yang merasakan bahwa ini ujian. Bahwasanya kekayaan yang dia miliki ujian, kesehatan, kebugaran tubuh yang dia miliki adalah ujian, jabatan yang didapati adalah ujian, rumah mewah yang dia miliki adalah ujian. Istri cantik yang dia miliki juga apa? Ujian. Anak-anak juga ujian. Suami juga ujian ya. Ketampanan wajah ujian. Paras cantiknya seorang wanita juga apa? Ujian. Semua ujian. Semua kekayaan itu adalah ujian. Kebanyakan orang bilang ujian kalau itu musibah. Ya enggak? Kalau namanya kekayaan enggak ada yang bilang ujian. Padahal Allah mengatakan ini ujian. Bal hiya fitnah. Kekayaan yang kau dapatkan itu adalah fitnah, ujian. Tapi kebanyakan orang tidak tahu. Makanya Allah tekankan setelah itu. Qad qalaha alladziina min qablihim. Bukan cuma kau aja yang ngomong seperti ini. Bukan cuma Qarun aja. Sebelum kamu, sebelum Qarun dan seterusnya dulu zaman-zaman orang dahulu juga ngomong yang sama. Kalau dapat nikmat mereka bilang ya karena saya jago. Karena saya berdagang, karena saya ini. Lupa bahwasanya semua murni karunia dari Allah.
Dan setiap orang dapat nikmat dia tidak bilang ujian. Dia bilang ujian kalau sakit baru bilang apa? Ujian. Kebanyakan orang kalau dapat nikmat tidak bilang ujian, tapi ya rezeki. Tapi padahal semuanya ujian. Kemiskinan, kekayaan adalah ujian. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kami akan menguji kalian dengan kesenangan maupun kesulitan sebagai ujian dan kalian akan dikembalikan kepada kami. Fama aghna anhum ma kanu yaksibun. Maka tidaklah berguna bagi mereka apa yang mereka usahakan. Mereka punya harta banyak, tidak berguna, tidak bisa menyelamatkan mereka sama sekali di akhirat. Tidak ada faedahnya. Jabatan yang tinggi, anak buah yang banyak, bodyguard yang banyak, harta yang banyak. Apakah menolong mereka pada hari kiamat? Enggak. Kalau tidak digunakan untuk amal soleh, percuma. Percuma. Jabatan kalau tidak dijadikan untuk amal soleh, hanya membinasakan. Harta kalau tidak dijadikan untuk amal soleh, hanyalah membinasakan. Badan yang kuat kalau tidak digunakan untuk amal soleh, hanya membinasakan. Makanya saya takjub dengan perkataan Al-Ghazali. Dia mengatakan, ketika berbicara tentang hari kiamat, matahari jarak 1 mil. Kata dia, semua orang yang di dunia dahulu berkeringat-keringat untuk taat kepada Allah, maka pada hari tersebut tidak berkeringat. Artinya fisiknya yang kuat, dia gunakan di jalan Allah. Entah untuk beramal soleh, entah untuk puasa, entah untuk bangun malam, entah untuk berbakti kepada orang tua, untuk mencari nafkah, menjalankan perintah Allah. Maka dia akan berkurang keringatnya ketika matahari jarak 1 mil. Tapi banyak orang berkeringat di dunia bukan karena Allah. Keringat untuk hal yang tidak ada faedahnya atau ini duniawi doang. Maka tidak ada pengaruhnya pada hari kiamat. Jadi kenikmatan yang mereka dapatkan, kata Allah, fama aghna anhum ma kanu yaksibun. Maka tidak akan bermanfaat bagi mereka, tidak bisa menolong mereka apa yang telah mereka usahakan. Tidak bisa menolak adab mereka. Adab, bagaimana mau harta yang mereka kumpulkan, mereka tinggalkan. Bagaimana untuk nyogok malaikat, nyogok Allah hari kiamat? Nggak ada, nggak bisa. Setelah itu Allah berfirman, فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا. Maka mereka ditimpa oleh akibat buruk apa yang telah mereka lakukan di dunia. Kezaliman, kesombongan, keangkuhan, kesyirikan. Kemudian kata Allah, walladzina dzalamu min haula'i. Demikian juga orang-orang zalim di antara mereka, maksudnya penduduk Mekah. Jadi Allah sebutkan umum dulu, bahwasanya secara umum manusia kalau diberi nikmat tidak dia anggap sebagai ujian, dia berfoya-foya, dia lupa ini dari Allah Subhanahu wa taala, dia merasa dari dirinya sendiri, maka ini semua tidak bermanfaat bagi dia di akhirat kelak. Bahkan akan ditimpa dengan azab, fa asabam sayyi'atu ma kasabu. Akan menimpa azab atas kerjaan mereka selama di dunia. Setelah itu Allah khususkan kepada Abu Jahal CS. Kata Allah, walladzina dzalamu min haula. Demikian juga orang-orang zalim dari mereka, yaitu Abu Jahal CS. Sayusibum sayyi'atu ma kasabu. Mereka juga akan ditimpa dengan akibat perbuatan mereka. Wa ma hum bimu'jizin, dan mereka tidak bisa lolos, tidak bisa melepaskan diri dari azab tersebut. Siapa yang mau lolos hari kiamat? Tidak bisa. Enggak usah hari kiamat. Makanya ada perkataan indah dari Al-Qurtubi. Kita enggak usah bicara hari kiamat. Kata Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, siapa yang ingin tahu tentang bagaimana rububiyah Allah, kekuasaan Allah, bahwasanya semua alam semesta ini yang ngatur hanya Allah semata, falyarkabil bahra, kata Al-Qurtubi. Coba naik kapal di tengah laut, di ombak-ombak, ini baru tahu kita ini enggak bisa apa-apa. Antum tanya sama orang-orang yang bawa kapal-kapal besar, mereka enggak yang bawa kapal sampai 400 meter. Saya kemarin ketemu dengan kawan yang dia salah satu kapten atau pengurus kapal yang besar. Kalau di tengah laut enggak bisa apa-apa kita. Bisa apa? Ombak yang begitu kuat, pasrah, kadang mesin mati, selesai, enggak bisa apa-apa. Itu baru di laut, kita enggak bisa macam-macam. Ya. Jadi kalau sudah di udara. Kalau di udara mungkin nggak sempat mikir atau meledak. Ya kan nggak bisa tahu-tahu jatuh. Dalam hitungan detik, menit mati. Tapi kalau di laut benar-benar kalau ombak goyang, gini, mesin mati nggak bisa. Kapal terbawa, kapal karang, itu butuh waktu mungkin berhari-hari sebelum mati. Masih siapa yang menjelajahi lautan, dia tahu bahwasanya dia ini bukan siapa-siapa.
apalagi di hari kiamat. Maka fama wa ma hum bimu'jizin, mereka tidak bakalan mampu menggagalkan azab Allah, mereka tidak akan lolos, mereka tidak akan selamat dari azab Allah. Setelah itu Allah berfirman. Kita tutup ayat pembahasan kitab ayat terakhir 52. Awalam ya'lamu, tidakkah mereka tahu? Subhanallah. Banyak mereka enggak tahu. Makanya Allah mengatakan awalam ya'lamu. Tidaklah mereka mengetahui annallaha yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah lapangkan harta kepada siapa yang Allah kehendaki. Miskin, beriman, enggak beriman, kafir, mukmin, terserah Allah. Wa yaqdir. Ada yang Allah lapangkan, ada yang Allah sempitkan. Terserah Allah. Bukan karena dia jago, bukan karena dia berilmu, bukan karena enggak, Allah kasih siapa saja. Ada orang berusaha dapat harta, ada yang berusaha juga enggak dapat harta. Itu urusan Allah semata. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yu'minun. Yang demikian itu ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang beriman. Subhanallah. Kita renungkan ayat ini. Orang beriman kata Allah seharusnya tahu tentang Allah kasih rizki, ternyata banyak pelajaran. Namun yang tidak bisa nanggap kecuali hanya orang beriman. Makanya Allah mengatakan inna fi dzalika laayatin liqaumin yu'minun. Yang demikian itu Allah kasih kaya miskin. Ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi siapa? Orang yang beriman. Orang kafir tidak melihat itu. Orang kafir tidak merenungkan titik ini. Nah, apa poin? Kita lihat rezeki. Ada yang dikasih kaya, kasih miskin. Ternyata subhanallah kita tahu bahwasanya rezeki itu semata-mata dari Allah. Buktinya apa? Buktinya saya sebutkan tadi satu. Ada yang berusaha semaksimal mungkin kerja keras tapi hartanya sedikit. Ada yang cuma duduk-duduk nongkrong tahu-tahu hartanya banyak. Ya enggak? Benar enggak? Ada yang lahir miskin terus kaya, ada yang sejak lahir sudah kaya. Bapaknya kaya raya, lahir langsung kaya. Saya ada punya kawan 2 orang kaya. Satu miskin dulu, satu langsung kaya. Kita bertemu bertiga. Yang miskin bilang, Ustaz, beda lah saya dengan dia. Dia lahir langsung kaya, Ustaz. Saya miskin dulu, makanya beda. Sama-sama kaya. Jadi subhanallah, orang beda-beda. Ini menunjukkan yang mengatur rezeki ada. Kita tuh melakukan sebab karena sebab akibat aja. Tapi akibat yang menentukan siapa? Allah. Buktinya ada yang berusaha kerja banting tulang, dibanting orang juga tidak kaya-kaya. Ada yang duduk santai kaya raya, subhanallah. Rezeki rahasia. Ada yang kafir dikasih rezeki, ada yang kafir yang miskin. Ada yang beriman, imannya tinggi, malah duitnya malah sedikit. Ada yang tukang mabok, malah duitnya banyak. Maka ini rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antaranya Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki. Terkadang ujian, kadang bal hiya fitnah, ini ujian. Lihat Qarun dikasih rezeki lupa diri. Lupa diri, akhirnya sombong, akhirnya angkuh. Fa kharaja ala qaumi fi zinatihi, maka dia keluar lagi pameran kekayaan di hadapan kaumnya. Fi zinatihi, dengan kekayaannya, pakaiannya indah, anak buahnya. Kemudian Allah benamkan. Allah benamkan. Orang beriman tahu. Subhanallah, orang beriman sadar ternyata dia dijadikan miskin itu karunia. Lihat. Kalau enggak dia kayak Qarun. Dalam surat Al-Qasas Allah berfirman. Jadi ketika Qarun lagi sombong-sombongnya, orang-orang mengatakan, kami coba kamu kalau seperti Qarun. Innahu ladzu hazzin azim. Seandainya kami dikasih harta seperti Qarun, wah Qarun itu luar biasa dapat. Mereka pingin seperti Qarun. Ternyata ketika Qarun terbenam, mereka berkata, apa kata Allah? Fa asbahal ladzina tamannaw makanahu bil amsi wa ka'anna Allah yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir. Laula an manallahu alaina la khasafa bina. Kata mereka, sungguh benar orang beriman. Setelah mereka sadar lihat Qarun tenggelam, kata Allah, jadilah orang yang kemarin pingin seperti Qarun kaya, akhirnya berenung dan berfikir. Ternyata benar yang ngatur harta itu Allah Subhanahu wa taala, miskin kaya itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Laula an manallahu alaina, kalau bukan Allah kasih kami anugerah jadi miskin, tentu kami sudah dibenamkan seperti apa? Qarun. Jadi mereka sadar bahwasanya miskin itu anugerah. Seandainya kalau mereka tidak miskin, mungkin mereka sudah lupa diri seperti Qarun. Jadi antum yang miskin sabar. Bisa jadi itu anugerah. Tidak semua orang kaya bisa kuat. Innal insana la yartaqa ara'ahu stagna. Manusia itu lupa diri, melampaui batas tatkala dia sudah merasa kaya. Ya akhi, kalau kita dibuka dunia, dibuka kekuasaan, dibuka fitnah-fitnah terbuai, kita mungkin enggak kuat, kita mungkin hancur. Antum miskin enggak ada cewek-cewek dekati. Coba kalau antum pakai mobil mewah, supirnya 2.
Belakang semua cewek mendekat meskipun antum pesek, jelek, hitam mana. Pasti digoda dengan wanita. Alhamdulillah nggak ada yang goda. Miskin. Maksudnya, ujian luar biasa. Jadi oleh karenanya, mereka sampai sadar, mereka mengatakan, laula an mannallahu alaina. Sungguh Allah beri anugerah kepada kami. Anugerahnya apa? Tidak dijadikan kaya seperti Qarun. Orang yang beriman mikir, benar juga. Makanya Allah mengatakan, walau basatallahu rizqa li ibadihi labaghaw fil ard. Walakin yunazzilu biqadari ma yasha. Kalau Allah bentangkan rezeki kepada hambanya, mereka akan melampaui batas. Ngawur, sombong, angkuh, berbuat zalim. Tetapi Allah turunkan sesuai dengan kadarnya. Yang ngatur rezeki Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di antara hikmahnya Allah jadi kaya dan miskin supaya ada yang menjadi bos, ada yang anak buah. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatan fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dhum fawqa ba'dhin darajat liyattakhidha ba'dhum ba'dhan sukhriya. Kami bagi-bagikan rezeki, yang ada yang kami jadikan kaya, yang jadikan miskin, supaya yang sebagian bisa mengambil manfaat dari yang lain. Kalau semua kaya, kemudian siapa yang mau disuruh? Kalau semua miskin, siapa yang nyuruh? Ada aturan di alam semesta, Allah yang mengatur semuanya. Antum kebetulan bagian yang disuruh, ya jangan berkecil hati. Ada pahalanya sendiri. Antum yang bagian menyuruh-nyuruh, jangan sombong, ada dosanya sendiri. Sudahlah, Allah lebih tahu. Laula an mannallahu. Kalau bukan anugerah Allah, yaitu dijadikan miskin, tentu sudah seperti apa? Qarun. Jadi terkait dengan rizki, ada yang kaya, ada yang miskin. Cuma ini yang mengatur murni adalah Allah. Makanya Allah mengatakan, alam ya'lamu, awalam ya'lamu. Tidakkah mereka ngerti? Bukan mereka yang bisa bikin diri kaya miskin, tapi Allah yang ngatur. Annallaha yabsutu rizqa liman yasha. Allah yang mengatur, membentangkan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa yaqdir, Allah menyempitkan kepada siapa yang Allah kehendaki. Inna fi dzalika laayat. Yang demikian itu, ada yang rezeki banyak, sedikit. Ini ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi siapa yang bisa memahaminya, liqaumin yu'minun, bagi orang yang beriman. Tapi demikian saja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Demikian saja kajian kita. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jibril Radio 24 jam nonstop dengerin kajian tanpa ribet.